Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili, masih menjelaskan tafsir surat Hud. Kita masuki ayat 18 sampai 24. Di tema kali ini akan menjelaskan tentang al-kafiruna wal mu'minuna wa jaza'u a'mali kulli minhum. Akan menjelaskan tentang orang kafir dan orang mukmin yang masing-masing mereka itu akan memperoleh balasan sesuai dengan perbuatan mereka. Mari kita lihat satu persatu karakter-karakter orang kafir itu seperti apa dan karakter orang mukmin seperti apa, lalu balasan apa yang akan diterima oleh orang kafir dan balasan apa yang akan diperoleh oleh orang mukmin. Ayat 18. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Siapakah orang yang lebih dolim dari orang-orang yang mengada-ada atas Allah dengan kedustaan. Jadi artinya ada orang yang dolim, tapi ada orang yang perbuatannya itu suka ngarang-ngarang, suka mengada-ada atas nama Allah. Kalau dibandingkan, coba siapa yang lebih dolim? Yang dimaksud orang yang mengada-ada atas ucapan atau atas Allah itu adalah pada pelajaran sebelumnya kita tahu bahwa mereka menyematkan hal-hal yang tidak sepantasnya disematkan kepada Allah. Seperti menganggap ittakhaduhu waladan minal malaikat. Allah itu dianggap punya anak. Dan anaknya Allah itu ya malaikat. Kal arabi al-qailina bi anal malaikata banatullah. Seperti perkataan orang-orang Arab yang mengatakan malaikat itu anak perempuannya Allah. Itu kan ngarang-ngarang saja, mengada-ada. Misalkan lagi wal yahudu al-qailina bi anna Uzairan ibnullah. Orang-orang Yahudi juga mengklaim katanya bahwa Uzair itu anaknya Allah. Wan nasara al-qailina bi anal masiha ibnullah. Orang-orang Nasrani juga mengatakan bahwa Al-Masih itu anaknya Allah. Itu kan namanya iftara. Iftara itu mengada-ada. Mengada-ada dengan kedustaan alallahi disematkan pada Allah. Kata mereka Allah punya anak. Kata mereka malaikat itu anak perempuan Allah. Kata mereka Uzair anaknya Allah. Kata mereka Isa Al-Masih itu anaknya Allah. Itu kan sudah iftara. Apa orang yang begitu tidak dolim? Nah, tentu lebih dolim. Walaupun dalam bentuk pertanyaan, siapakah yang lebih dolim? Nah, tanpa harus dijawab, ya tentu mereka orang-orang yang selalu mengada-ada atas nama Allah. Itulah orang yang paling dolim. Ulaika yu'raduna ala rabbihim. Nanti kelak mereka akan dihadapkan di hadapan Rabb mereka. Dia akan dihadapkan di hadapan Allah, Tuhan yang sebenarnya. Jadi ada proses pengadilan. Wa yaqulul ashhadu haula'il ladina kadzabu ala rabbihim. Lalu di antara mereka sendiri akan saling mengklaim asyhad, bersaksi. Jadi para saksi mereka akan saling mengatakan haula'il ladina kadzabu ala rabbihim, ini loh yang mendustakan atas nama Allah. Jadi istilah kesaksian ini Bapak Ibu yang menjadi penting. Sesama kita nih orang yang beriman itu
saling memberi kesaksian. Saya bersaksi, insya Allah orang itu orang yang baik, orang itu orang yang benar. Nanti kalau orang-orang yang kafir, orang-orang yang buruk itu, mereka juga akan bersaksi, dia tuh orang yang buruk tuh, dia yang menyesatkan kami. Enggak, dia yang duluan menyesatkan kami, begitu. Jadi mereka akan juga memberikan kesaksian-kesaksian dan mengatakan, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Mereka itu loh yang mendustakan atas Allah, atas Rabb mereka. Maka ditutup di ayat ini dengan memberikan peringatan kepada kita semuanya supaya berhati-hati bahwa ala, ingatlah, ketahuilah, laknatullahi 'alal dzalimin, laknat Allah itu akan diberikan bagi orang-orang yang dolim. Ya, dolim itu ya kadang diartikan aniaya, yang suka menganiaya. Atau dolim itu secara umum kadang orang mengartikan jadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu dolim. Ya. Kalau wajan itu tempatnya di mana, Bu? Dapur ya. Kalau ada orang yang naruh wajan di kamar tidur, nah itu namanya dolim. Tidak menempatkan pada tempatnya. Ya, itu mudahnya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itulah dolim. Nah ini ayat yang pertama yang menggambarkan tentang bagaimana orang-orang yang kafir itu selalu mengada-ada atas nama Allah, lalu ketika dihadapkan di hadapan Allah, mereka saling memberi kesaksian ya, mereka yang dolim, mereka yang dolim. Ada satu hadis riwayat Imam Ahmad was-Shaykhan an Ibnu Umar. Hadis ini sumbernya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata begini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, berkata, fi najwa yaumal qiyamah. Jadi Ibnu Umar ini cerita, saya pernah dengar dulu Rasulullah SAW itu bercerita tentang kiamat. Ya. Pada hari kiamat nanti, innallaha azza wa jalla yadni al-mu'min. Jadi suatu saat nanti di hari kiamat itu, ya, Allah itu akan mendekati orang mukmin. Jadi kalau ada orang mukmin itu didekati oleh Allah, lalu kemudian fayadau alaihi kanfahu. Jadi meletakkan ya pada bahunya orang itu mungkin dipegang, wa yastarahu minan nasi, dan istara menyembunyikan dari manusia. Wa yuqarriru bidunubihi, dan mengingatkan tentang dosanya. Wa yaqulu lahu, lalu Allah berkata kepada si orang mukmin tadi, ata'rifu dan bakada, ata'rifu dan bakada, ata'rifu dan bankada, sampai 3 kali. Jadi gini maksudnya. Jadi Allah itu mendekati orang mukmin sambil nepuk bahunya, lalu Allah bilang, kamu ingat enggak dosa yang ini? Terus orang itu kan mikir-mikir yang mana ya? Coba kamu ingat enggak dosa yang ini? Begitu. Jadi diingetin. Ya seperti orang tua dengan anak. Pokoknya pas ngobrol, kamu ingat enggak dosa yang ini dulu loh, kamu pernah menek jambu tombok waktu itu. Diingetin. Yang mana ya Bu? Kapan ya Bu? Kira-kira gitu. Diingetin oleh Allah. Kamu ingat gak? Ata'rifu dan bakada. Ingat gak dosa ini? Ingat gak dosa ini? Hatta idza qararahu bidunubihi. Sampai dia benar-benar ingat. Oh iya benar. Saya pernah ngambil jambu milik tetangga. Tidak izin. Nah setelah mengingat dosa. Aduh Masya Allah. Iya. Saya pernah punya dosa ini. Wa ra'a fi nafsihi annahu qad khalaqa. Lalu dia introspeksi kepada dirinya, langsung ingat, Masya Allah celaka ini.
celaka tubuh ini, celaka jiwa ini. Coba Bapak Ibu kalau kita menyempatkan muhasabah sendiri ya, ambil merenung, ingat dosa-dosa kita dulu, coba kita pernah melakukan apa. Yang masih ingat dosa-dosa itu, kan kita bayangkan terus kita merasa menyesal. Lalu kemudian, qad halak, Masya Allah, binasa ini, jiwa ini. Dulu pernah melakukan dosa ini. Tapi kalau ada dosa yang kita nggak ingat kan memang nggak ingat ya. Nah ini kasusnya Allah ngingetin, kamu ingat nggak dosa ini? Ingat nggak dosa ini? Nah ketika idza qararahu bidunubi, ketika ingat tentang dosanya, wara'a fi nafsihi, lalu dia melihat kepada dirinya sendiri, maksudnya introspeksi atau sadar, oh ternyata saya telah melakukan dosa. Annahu qad halak, kalau begitu binasalah saya. Qala, lalu Allah berfirman lagi berkata, ya, ini hadisnya hadis qudsi. Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfaruha lakal yaum. Tsumma yu'ti kitaba hasanah. Kata Allah, hambaku yang mukmin, sesungguhnya aku telah menutupi, ya, aku telah menutupi dosamu di dunia itu. Nah, sayangnya Allah kepada orang mukmin, telah ditutupi dosamu itu di dunia. Wa ini aghfaraha lakal yaum, dan sekarang aku ampuni dosa itu. Jadi ada satu dosa yang Allah itu kan yaghfiru liman yasha. Allah itu akan mengampuni terhadap siapa yang Allah kehendaki. Jadi ada dosa, ada aib kita sesungguhnya, tapi Allah menutupi loh aib kita ini. Maka kita harus selalu bersyukur Bapak Ibu. Kalau dibongkar aib kita jadi tahu semuanya. Sak bayan jadi tahu semuanya. Kayak ternyata Ibu Fulana itu. Tapi kan Allah masih sayang kepada kita. Allah itu sayang kepada kita sehingga ditutupilah aib kita di dunia ini. Karena Allah akan menginginkan, akan mengampuni dia untuk nanti akhiratnya. Apalagi ada dosa yang tadi lupa. Kamu ingat nggak dosa ini? Kamu ingat nggak dosa ini? Nah disitulah ada kasih sayang Allah yang Allah ampuni dosa-dosa orang yang mukmin itu. Maka Bapak dan Ibu, istilah kita ini tidak boleh ngumbar aib. Ngumbar itu apa ya? Membuka. Jangan membuka aib sendiri. Sudah Allah tutupi malah dibuka sendiri. Ngobrol sama teman atau pas ya di media sosial atau ngobrol biasa. Bu, pengalaman saya dulu waktu muda ya Bu ya. Wah, saya dengan perempuan ini begini begitu. Itu kan salah. Malah sambil bangga cekakakan, wah biyen aku yos dicerita-ceritakan. Padahal itu sudah ditutupi, siapa tahu Allah itu sudah akan mengampuninya. Allah itu sayang dengan kita, ditutupi malah diceritakan. Jadilah teman, ternyata kamu begitu toh. Akhirnya jadi tahu lah itu. Padahal sebenarnya orang itu belum tentu tahu tentang keburukan kita. Jadi nggak usah dicerita-ceritakan aib. Cukup ceritakannya sama Allah saja. Apa yang kita ingat, yang kita sadar, ceritakan sama Allah, yang minta ampun sama Allah. Karena di antara sekian itu ada kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang mukmin. Allah tutupi aibnya. Ya, jadi aib sendiri saja jangan dibuka, apalagi membuka aib orang lain. Kalau membuka aib orang lain, maka dengan sendirinya orang lain pun akan membuka aib kita. Jadi itu hukumnya begitu. Kalau kita menjelek-jelekan orang lain, maka orang lain pun akan mencari-cari kejelekan kita. Jadi jangan menjelekkan orang lain. Andai kata ada pun ya, etika dalam berbicara itu andai kata ada, itu jangan menyebut nama untuk sebuah pelajaran saja. Nah, kemudian nanti Allah ampuni dosanya waktu di dunianya ditutupi, satartuha alaika fi dunya, saya tutupi
ya keburukanmu itu di dunia dan aku ampuni ya di hari ini. Kemudian tsumma yu'ti kitab hasanatihi, diberikan kitab yang baik, jadi catatan yang baik. Berbeda dengan orang kafir dalam hadis, masih satu hadis sepanjang ini. Wa ammal kuffaru wal munafiquna, adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, fayaqulul asyhadu, maka mereka saling berkata atau saling bersaksi, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Ini loh mereka ini orang yang mendustakan, orang yang dolim, orang yang yang buruk bla 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 atas Allah. Ala laknatullahi ala dzalimin, ketahuilah laknat Allah itu diberikan kepada orang yang dolim. Terkadang kalau ada kematian juga suka ada yang bersaksi, kira-kira gitu ya. Saya bersaksi Ibu Fulana itu insya Allah orangnya baik. Saya bersaksi bahwa Bapak Fulan itu benar-benar orang yang baik. Cuman saya tidak tahu hadisnya, apakah ada kalimat-kalimat ya seperti itu atau tidak. Tapi dengan spontan saja menurut saya ya Masya Allah, insya Allah beliau itu orangnya baik. Nah, jadi kita mungkin ada makna support, ada makna semangat, ada makna pelajaran untuk yang lainnya. Ya. Karena juga kita tidak mungkin juga ada orang meninggal dunia mengatakan, oh beliau itu orangnya buruk ya waktu hidupnya begini begitu. Walaupun benar begitu kan juga tidak boleh kita sampaikan. Ayat yang kedua. Ayat 19. Alladzina yasuduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang buruk itu adalah orang-orang yang selalu menghalang-halangi, yasudduna. Jadi karakternya itu suka menghalang-halangi ansabilillah, dari jalan Allah. Jadi ciri orang yang buruk atau di sini orang yang kafir itu ada saja selalu menghalang-halangi dari jalan Allah. Entah caranya seperti apa, tapi maknanya itu selalu menghalangi ansabilillah, dari kebaikan-kebaikan dari jalan Allah. Terus wayabghunaha iwaja, selalu berkeinginan untuk membelokkan. Senang kalau membelokkan orang itu dari jalur yang benar. Ya. Maka wahum bil akhirati hum kafirun, orang yang seperti itu benar-benar nanti di akhirat menjadi orang yang kafir. Yasuduna maknanya adalah yarudunan nasa an itba'il haqqi wal imani wa ta'ati wa sulukit tariqil huda al mausulati ilallahi. Jadi orang-orang yang menginginkan supaya mereka itu tidak melakukan, tidak mengikuti ittiba'il haq, tidak mengikuti yang hak, tidak mengikuti iman, tidak mengikuti ketaatan, itu selalu yasuduna, dihalang-halangi. Ya. Ya dengan bahasa lain misalkan ya, sekarang ini sedang ditimpa musibah di Aceh, Sumatera Barat ya, Sumatera Barat dan Utara. Itu sedang ditimpa musibah, banjir bandang, banjir besar, isi banjirnya bukan air tapi kayu-kayu. Kan nggak mungkin toh, logika kita nggak mungkin kalau tidak ada pembalakan liar. Tapi selalu saja ada yang berapologi. Ya ini kan karena hujannya deras saja. Lah ini kan karena ini, lah ini karena itu. Jadi itu namanya
berapologi ya, jadi membela-bela diri, harusnya ya sampaikan saja bahwa itu keburukan, itu kerusakan, harus segera ditindak, harus segera di ini dan di itu. Ya, itu sama dengan tadi menghalang-halangi dari kebenaran. Kalau memang salah ya katakan salah, walaupun mungkin itu ada eh, pengusaha besar atau ada nama besar yang memiliki itu semuanya, ya jangan ditutup-tutupi. Itu namanya wayab gunaha iwaja. Dia menginginkan belok supaya pemikiran itu dibelokkan, jangan diarahkan kepada pembalakan-pembalakan liar. Tapi itu sudah takdir Allah saja. Diarahkannya takdir untuk menerima takdir. Ya takdir itu kan ada sebabnya. Kalau hujannya saja memang itu dari Allah, tapi kenapa hujan kok bercampur pohon yang banyak? Itu takdir yang apa itu? Itu takdir karena kata Quran kan tuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, itu mesti atas ulah manusia. Nah, itulah karakter orang kafir ya, atau orang buruk itu akan selalu menghalang-halangi dari kebaikan, selalu menginginkan membelokkan, ya, membelokkan dari kebaikan-kebaikan. Ayat 20. Ulaika lam yakunu mu'zizina fil ardi. Mereka itu lam yakunu, tidaklah mereka itu mu'zizina, bisa melepaskan diri dari siksa fil ardi, di muka bumi. Jadi orang-orang kafir kalau sudah akan diberikan siksa tidak akan bisa ya, menghalangi lagi siksa itu untuk supaya tidak turun kepadanya. Wa makana lahum min dunillahi min auliya, dan tidak akan ada penolong selain Allah. Nah, cuman Bapak Ibu, seperti contoh tadi yang sebutkan tentang musibah ini, itu istilahnya kalaupun apa itu adab ya atau umpamanya, mohon maaf, jangan digeneralisir itu karena sebab adab menimpa kepada masyarakat tersebut. Ya, tidak juga. Tapi karena tadi ada ulah yang lain. Atau juga jika suatu negeri atau suatu daerah ditimpa istilah azab, maka mohon maaf, mungkin yang akan diazab itu ya ada sekelompok orang, tapi sekelompok yang lain yang baik-baik pun akan ikut terkena akibatnya. Mungkin ada ya pembalak-pembalak liar di situ yang juga ikut, ya maksudnya untuk memberi peringatan atau memberi azab katakan pada mereka, tapi ketika sudah terjadi itu musibah, yang terkena itu ya semuanya, yang baik pun ikut terkena begitu. Maka narasinya juga berhati-hati ya, mereka sedang berduka, maka jangan mengatakan ini ada buat daerah sana, tidak begitu. Jadi di sini digambarkan kalau perbuatan orang-orang kafir yang tadi, ya, lalu Allah timpakan azab kepada mereka, mereka tidak bisa menghalanginya untuk turun ke muka bumi ini. Dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan selain dari Allah. Bahkan lebih dari itu, kata Quran, yudha'afu lahumul adab ma kanu yastati'una sam'a. Adabnya itu akan dilipatkan, ya, berlipat-lipat atas apa-apa yang mereka tidak mau mendengar. Maksudnya as-sam'a, mendengar kebenaran. Wa ma kanu yubsirun, dan akibat mereka tidak mau melihat. Maksudnya tidak mau melihat kebenaran. Jadi karena mereka tidak mau mendengar, tidak mau melihat kebenaran, ya, makna tidak mau mendengar ya tidak mau menerima saran, tidak mau menerima kritik. Padahal juga sudah banyak disuarakan itu oleh Walhi, selalu mengingatkan ya tentang lingkungan ini, pembalakan liar harus segera dihentikan. Juga bupati setempat juga sudah berkirim surat ke kementerian supaya
menghentikan perizinan, baru berapa bulan kemudian dibuka lagi izin. Itu kan bahasa lain kan sungguhnya sudah ada saran, sudah ada kritik, tapi kemudian la yasma, tidak mau mendengar, ya, diabaikan. La yastati'una sam'a wa makanu yubsirun. Akhirnya yang terjadi apa? Nah, banjir bandang, banjir besar, campur longsor. Ini contoh saja ya, contoh perkara di dunia. Kita tidak berbicara itu adab, tapi ini sedang digambarkan kalau adab sudah ditimpakan tak ada yang bisa menghalangi, adab itu bahkan bisa jadi dilipat gandakan oleh Allah. Sebabnya ini dua sebab. Sebabnya karena makanu yastati'una sam'a wa makanu yubsirun. Sebabnya itu karena mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau melihat gitu. Mendengar dan melihat kebenaran konteksnya di sini. Ulaikal ladina khasiru anfusahum. Nah, mereka itu orang-orang yang telah berbuat rugi terhadap dirinya sendiri. Ya. Jadi telah sesungguhnya sedang membinasakan dirinya sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan lenyap dari mereka apa yang mereka yaftarun tadi mengada-ada. Ditutup di ayat yang ke-22, ini masih kaitan dengan orang yang kafirnya. La jaroma annahum fil akhirati humul akhsarun. Jadi benar-benar pasti gitu, jaroma. Jadi benar-benar akan menjadi satu kepastian bahwa mereka orang-orang kafir itu kelak fil akhirati, di akhirat, humul akhsarun, orang-orang yang rugi. Ya. Jadi pasti, ini dipastikan orang-orang yang kafir itu di akhiratnya pasti rugi. Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmatullah SWT, kita masuk ke ayat 23 dan 24. Nah, ini bercerita tentang yang mukminnya. Kalau ayat 19 sampai 22 itu yang kafir. Orang yang mukmin itu, karakter orang mukmin itu ada 3. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita orang mukmin, cirinya, karakternya ada 3. Pertama, orang mukmin itu innal ladina amanu. Ya, jadi memang harus benar-benar beriman. Tentu dengan segala macam konsekuensi dari makna iman itu, yang tidak saya panjangkan tentang makna imannya. Lalu yang kedua, wa amilus solihati, harus beramal soleh. Jadi enggak cukup mengklaim dirinya beriman tapi tak pernah beramal soleh. Mohon maaf, ngakunya sih Islam, sudah ada iman tuh, kan ada syahadat, tapi tidak ada amal solehnya. Kok saya lihat beliau nggak pernah sholat ke masjid ya, yang seminggu sekali saja, yang Jumatan pun kok kayak nggak pernah melihatnya itu. Berarti dia nggak punya amal soleh itu. Imannya ya ada dalam pengertian tadi, tahu kalau agama yang benar Islam, tahu kalau Allah itu sebagai Tuhannya, tahu kalau besok akan meninggal, tahu itu keimanannya, tahu akan ada akhirat. Tapi tidak ada amal solehnya, jadi imannya belum terrealisir. Jadi kalau kita sudah punya iman, maka wujudkan dalam bentuk amal soleh. Yang jelas-jelas saja ya, amal soleh yang pokok, sholat, puasa Ramadan, itu jangan ditinggalkan. Kalau zakat ya bagi yang mampu, haji bagi yang mampu, itu yang pokok saja, sholat dan puasa Ramadan. Nah itu bagian dari amal soleh. Kemudian yang ketiga nih, wa akhbatu ila rabbihim. Nah ini yang jarang dikupas. Jadi kita ingat amanu dan amilus solihati,
Tambah yang ketiganya di sini selain wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim. Akhbatu itu merendahkan diri, rendah hati maksudnya. Merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, tidak sombong, tawadu. Jadi istilah pepatah itu kayak ilmu padi itu makin berisi makin merunduk. Jadi harusnya orang-orang itu makin ahli ibadah itu justru makin merendah gitu. Jadi kalau ada orang yang sepertinya kelihatan ya tanda kutip mohon maaf sombong, walaupun katanya dia ahli ibadah, sesungguhnya dia itu bukan ahli ibadah. Harusnya orang-orang yang beriman itu semakin tinggi imannya, semakin tinggi ya kualitasnya, itu akan semakin merunduk. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini tambahan karakter mukmin selain beriman, beramal soleh, lalu wa akhbatu, ya, dan merendahkan diri ila rabbihim di hadapan Allah. Nah, ada istilah rendah diri dan rendah hati. Ya. Kalau di hadapan Allah ya kita merendahkan totalitas, kita ini hina, kita ini tidak ada apa-apanya di hadapanmu ya Allah. Itu namanya rendah diri di hadapan. Tapi kalau sesama manusia kita nggak boleh merendahkan diri, nggak boleh. Yang ada rendah hati. Kita harus merendahkan hati dengan sesama. Kalau merendahkan diri itu maknanya ya minder, maknanya nanti ngejek, merendahkan diri, gua mengejek diri sendiri. Sama saja semua orang itu sama, itu namanya diri. Tapi kalau hati harus rendah. Nah, orang-orang yang beriman dengan 3 karakter tadi, mereka itulah ulaika ashabul jannah. Nah, itulah para calon penghuni surga. Dan nanti masuk ke dalam surga hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Yang terakhir ayat 24. Di sini ada perumpamaan, perbandingan antara mukmin dan kafir ya. Tadi sudah kita jelaskan yang kafir, terus yang mukmin satu ayat. Maka di sini diberikan perumpamaan. Mungkin ada orang yang belum paham mukmin dan kafir itu seperti apa. Maka diberikan perumpamaannya begini. Masalul fariqaini. Perumpamaan dua golongan, fariqain. Dua golongan itu maksudnya mukmin dan kafir. Apa sih perumpamaannya mukmin dan kafir? Kal a'ma wal asam wal basir was sami. Seperti perumpamaan orang buta dan tuli dengan orang yang melihat dan mendengar. Istilahnya kalau orang kafir itu buta dan tuli, kalau orang mukmin itu basir dan sami, melihat dan mendengar. Itu bedanya di situ. Perumpamanya seperti orang yang buta dan tuli dengan orang yang melihat dan mendengar. Kalau buta lawannya dengan melihat. Coba pertanyaannya, apakah sama orang yang melihat dengan yang tidak melihat? Sama tidak? Tidak. Apakah sama orang yang mendengar dengan yang tidak mendengar? Beda, tidak sama. Maka Allah kan bertanya tuh, hal yastawiyani masalan? Apakah perumpamaan itu sama? Jawabannya pasti tidak. Jawabannya pasti beda. Afala tadakkarun? Apa kamu tidak merenungkan itu semuanya, tidak memikirkan itu semuanya? Sesungguhnya di dalam ayat Al-Quran banyak perumpamaan yang seperti itu ya. Jadi apakah sama? Jadi pertanyaan yang ya tidak perlu jawaban tapi kita sudah paham. Misalkan dalam surat Al-Hasr, la yastawiyani ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak akan sama penghuni neraka dan penghuni surga, itu tidak akan sama. Bahasa lain, tidak akan sama orang mukmin dan orang kafir, tidak sama. Kemudian dalam surat yang lain lagi, wa ma yastawil a'ma wal basir, tidak mungkin sama orang yang buta dan orang yang melihat.
Maksudnya di sini buta di sini mohon maaf ya, bukan buta fisik, tapi buta hatinya karena sedang berbicara orang kafir. Tidak sama orang kafir dan orang mukmin itu. Kalau orang kafir sudah buta mata hatinya, kalau orang mukmin basir melihat. Wala dzulumati wala nur. Tidak akan sama antara gelap dan terang. Wala dillu walal hurur. Tidak akan sama antara teduh dan panas, beda. Wa ma yastawil ahya walal maut wal amwat walal amwat, dan tidak akan sama orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, jadi itu perbandingan-perbandingan untuk menunjukkan bahwa memang mukmin dan kafir itu jelas beda. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan pagi ini menyelesaikan surat Hud ayat 18 sampai 24 menggambarkan perbedaan orang mukmin dan kafir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.